Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Yohana Eka Bilanti Pasaribu dengan nomor induk mahasiswa C1B019005 dari Prodi Manajemen Angkatan 2019 Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang berjudul Sistem dan Cara Pemungutan Pajak, Tarif Pajak, dan Fungsi Pajak. Materi pertama yaitu definisi dan 3 jenis sistem pemungutan pajak. Definisi. Sistem pemungutan pajak ialah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada negara yang ditempatinya. Selanjutnya ada tiga jenis pajak. Yang pertama yaitu self-assessment system, di mana sistem ini merupakan sebuah aturan pajak yang membebankan ketentuan besarnya pajak yang harus dibayar melalui wajib pajak secara pribadi masing-masing yang bersangkutan. Kegiatan pemerintah dalam mengatur sistem ini yaitu sebagai pengawas dan pemantauan bagi para wajib pajak. Bagi self-assessment system jenis ini biasanya diterapkan pada jenis pajak pusat. Seperti contoh jenis pajak tersebut yaitu PPN, masukan dan keluaran maupun PPh. Wajib pajak harus bergerak aktif dalam menghitung, melaporkan, dan membayar ketentuan besarnya pajak tersebut ke kantor pelayanan pajak atau KPP, maupun melalui sistem online administrasi pajak yang dirancang khusus bagi pemakai wajib pajak. Yang kedua yaitu Official Assessment System. Pada sistem pemungutan pajak ini dapat membebankan wewenang dalam menentukan besarnya wajib pajak terutang kepada pihak perpajakan atau fiskus atau pemerintah yang harus menjadi pemungut wajib pajak kepada seorang wajib pajak. Sistem ini sebagai wajib pajak pribadi bersifat pasif. Surat perpajakan yang dikeluarkan oleh aparat perpajakan akan menentukan besarnya nilai pajak terhutang. Contoh jenis ini seperti jenis PBB atau pajak bumi bangunan. Selanjutnya ada jenis withholding system. Pada sistem pemungutan pajak ini, perhitungan besarnya pajak dapat dihitung melalui pihak ketiga, bahkan melalui wajib pajak ataupun bukan melalui aparat pajak dan pemerintah. Jenis contoh sistem ini adalah pemotongan dari hasil karyawan yang dilakukan melalui bendahara instansi maupun perusahaan yang terkait dengan karyawan tersebut. Jenis pajak yang digunakan pada sistem ini yaitu PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPN. Bukti potong ataupun bukti pungut dapat digunakan sebagai bukti pajak dan pelunasan pajak. Melalui sistem ini menggunakan SPP atau surat setoran pajak yang harus dilampirkan bersama SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN dari wajib pajak. Selanjutnya yaitu 3 macam ciri-ciri sistem pemungutan pajak. Yang pertama, ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment. Yang pertama yaitu ciri-cirinya wajib pajak harus berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya, menghitung, melaporkan, dan membayar pajak. Yang kedua, contoh jenis pajak yaitu PPN dan PPh. Yang ketiga, pemerintah tidak harus mengeluarkan surat ketetapan pajak dikecualikan telat bayar pajak, wajib pajak telat lapor pajak, ataupun wajib pajak yang lupa melaporkan pajak. Yang keempat yaitu wajib pajak dapat menentukan besarnya wajib pajak itu sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pemungutan pajak Official Assessment. Yang pertama, wajib pajak berperan pasif dalam menghitung besarnya wajib pajak kita sendiri. Yang kedua, pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Yang ketiga, besarnya pajak harus dihitung melalui aparat pajak atau petugas pajak. Yang keempat, besarnya pajak yang terutang akan diketahui ketika sudah dihitung oleh petugas pajak dan menerbitkan surat ketetapan pajak yang harus dibayar. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri sistem pemungutan pajak withholding. Yang pertama, wajib pajak tidak dapat berperan aktif maupun tidak berlaku pada peran pemerintah untuk menghitung besarnya pajak. Yang kedua, untuk menghitung besarnya wajib pajak melalui pihak ketiga dari perusahaan bersangkutan. Yang ketiga, wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang harus melampirkan SPP atau surat setoran pajak yang harus dilampirkan bersama SPT tahunan PPh atau SPT masa PPN dari wajib pajak. Selanjutnya yaitu pengertian tarif pajak. Tarif pajak merupakan
Dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu 4 jenis tarif pajak. Yang pertama, tarif progresif. Tarif pajak progresif ini merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan (PPh), wajib pajak orang pribadi seperti lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai sebesar 50 juta, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%. Lalu lapisan PKP di atas 500 juta, tarif pajaknya sebesar 30%. Yang kedua yaitu tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasinya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentasinya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Yang ketiga yaitu tarif proporsional. Tarif proporsional ini merupakan tarif yang persentasinya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasinya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5% dari berapapun objek pajaknya. Yang keempat yaitu tarif tetap atau regresif. Adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Pada dasarnya, tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak. Adapun tarif pajak untuk semua jenis pajak adalah tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor, pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Selanjutnya, tarif pajak kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 20%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Khusus untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat, dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 0,75%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Selanjutnya, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10%, tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, tarif pajak reklaim ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%,
Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%. Dan terakhir, tarif pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Sebagai sumber pendapatan negara untuk berfungsi membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu fungsi mengatur atau regulen. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Selanjutnya, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Lalu yang keempat yaitu fungsi retribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara demi terselenggaranya pemerintahan dalam suatu negara. Yang paling penting agar penagihan pajak itu dapat berjalan dengan baik adalah partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Dengan begitu, jalannya penagihan pajak di suatu wilayah akan dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.